Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu Bapak Ibu sedaya, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kami mengingatkan untuk kami pribadi dan seluruh yang hadir, ibu-ibu sedaya, sepertinya ibu-ibu semua yang hadir ya. Bapak-bapaknya nggak ada. Padahal bapak-bapak paling butuh ngaji sebenarnya. Mugi-mugi setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita betul-betul bisa kita manfaat sebaik mungkin. Karena sekali lagi saya ingatkan, setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, ibu-ibu sedaya, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Sekecil apapun. Sehatnya kita hari ini, bisa melihatnya kita hari ini adalah sesuatu yang pada saatnya nanti dimintai LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban. Kita berharap mudah-mudahan kita punya laporan pertanggungjawaban yang baik sehingga dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya, insya Allah. Yang berikutnya, ingkang kula hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sambikerep, yang kebetulan anak saya juga di sini, salah satunya. Anak saya 5, Bapak Ibu semuanya, yang di sini yang paling kecil. Jadi saya udah pengalaman di banyak SD. Yang 2 yang pertama di SD IT Insan Utama, yang 2 di SD Seribitan. Yang barusan tadi bawa shootingan itu di SD Seribitan kelas 6. Dan kemudian kemarin yang terakhir disuruh milih, muter itu ke mana-mana, pokoknya milih sendiri. Ternyata milihnya di sini, masya Allah. Insya Allah kalau pilihan anak kecil itu murni, berarti insya Allah sambil kerap api tenan, insya Allah. Lah nggak punya motivasi apa-apa kecuali ya, milih mana, katanya di sana aja. Saya tanya alasannya, kenapa milih di sana? Yang lain nanti saya tabrakan dengan yang lain, kenapa? Banyak siswanya, banyak banget, jadi umpek-umpekan katanya. Di sini insya Allah longgar, alhamdulillah. Kemarin saya lihat ketua karnaval juga, saya pikir mau panjang banget, ternyata sebentar habis. Berarti tidak banyak sekali. Insya Allah ini justru kelebihan, karena berarti Bapak Ibu guru insya Allah mendampinginya jauh lebih optimal, insya Allah ya. Insya Allah. Demikian juga yang kami hormati seluruh sivitas akademik SD Negeri Sambikerep, insya Allah. Mudah-mudahan saya nggak kebalik-balik dengan Seribitan ya. Karena anaknya yang 2 di sana ya. Ibu-ibu juga yang hadir semuanya, insya Allah kita ditakdir oleh Allah bisa kepanggilan seperti ini, tentu saja bukan tanpa direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ini akan berbuah kebaikan jikalau kita bisa mengambil manfaatnya, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, waktu kita mungkin sedikit, tidak banyak. Apalagi jenengan, saya yakin kalau siang begini itu kan ngantuk. Tapi saya berharap jenengan tahan ngantuk sebentar, tahan ngantuk sebentar. Karena kalau jangan perhatikan materi yang disampaikan siang hari ini, insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Ya. Apalagi kalau jenengan yang termasuk anak-anaknya tuh masih kecil-kecil, itu insya Allah akan lebih bermanfaat lagi. Ya. Ada 2 materi yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, kita ingin kita pribadi menjadi orang-orang yang cerdas. Demikian juga anak-anak kita menjadi orang-orang yang cerdas. Lingkungan kita juga menjadi orang-orang yang cerdas. Yang berikutnya saya sampaikan 1 materi fikih tentang sholat. Tentang sholat. Karena Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya awala, yang kali pertama, yuhassabu, dihisab, bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholat. Karena sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah nanti di yaumil akhir, sholat panjenengan. Fa in sholahat, jika sholatnya baik, maka sholaha sairuha, maka yang lain ikut baik. Dalam riwayat tadi dikatakan
Fa in sholahat, jikalau baik sholatnya maka faqad aflaha wa anjaha, maka dia menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Sebaliknya, fa in fasadat, jikalau sholatnya buruk maka fasada sa'iruha, maka amal yang lain terhitung buruk. Penting apa penting belajar sholat? Penting ya. Kemudian dalam riwayat ini dikatakan jikalau buruk sholatnya maka faqad khaba wa khasira, maka dia termasuk orang yang gagal dan merugi. Jadi, maka waktu yang sempit ini mudah-mudahan dua materi itu bisa saya sampaikan secara singkat dan jenengan bisa ambil buahnya, dibawa pulang dan dipraktekkan. Saya kebetulan ngajar seperti ini di beberapa tempat juga, termasuk di SD Sripitan. Ya, jadi di SD Sripitan saya juga ada kajian wali di Ahad Kliwon biasanya, dan saya terbiasa menyampaikan seperti ini yang tersilabus. Saya jarang-jarang menyampaikan materi kajian yang lompat-lompat itu jarang. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Sebagaimana sekolah, kalau ujuk-ujuk kelas 4 niku bingung. Ini apa nggih? Yang betul itu ngaji juga step by step. Step by step. Kenapa ini penting dilakukan? Karena memang kebutuhan kita Bapak Ibu. Memang ngaji itu kebutuhan kita. Jangan perlu tahu, saya pribadi bukan LC. Maksudnya bukan sarjana agama. Saya sekolah dulu di Teknik Kimia UGM. Tetapi ada fase di mana ketika kesibukan dunia yang teramat sangat membuat kami itu agak jenuh. Maka orang mengenal keluarga kami itu keluarga hijrah katanya. Karena dari usaha yang sedemikian rapatnya di properti dulu, saya buka banyak properti. Dari uang yang berlimpah ruah, kemudian kita hijrah total dari nol lagi. Sampai sekarang rumahnya ngontrak lagi. Jadi kita dari nol betul. Dan apa yang kami lakukan adalah belajar step by step. Bahwa kekeliruan pembelajaran di Indonesia secara umum, banyak orang ngaji tapi nggak dapat apa-apa 1 tahun. Kenapa? Ngajinya lompat-lompat terus. Jadi 1 tahun tuh nggak menyelesaikan 1 kitab pun. Seharusnya kitab sholat selesai, kitab zakat selesai, kitab akidah selesai. Nanti 5 tahun dengan ngaji, insya Allah ada buahnya. Nah ibu-ibu semuanya, bapaknya cuma 1, 2 dengan saya. Saya sampaikan satu hal tentang kecerdasan. Suatu ketika seorang sahabat sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika saya menyebut Nabi Muhammad, sebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, sungguh orang pelit jikalau disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat loh ibu-ibu semuanya, semakin banyak solawat di hari Jumat, semakin banyak keberkahan yang dapat. Maka bagi orang yang sudah biasa, minimal isuk ping 100, sore ping 100, yaitu zikir pagi, zikir petang. Sudah pada zikir pagi, zikir petang belum? Insya Allah. Yang belum nanti belajar zikir pagi, zikir petang. Kalau ngaji di sekolahan nggak cukup, bikin kajian seminggu sekali. Kajian terdekat saya di sini di Jojoran, Masjid Nur Huda. Ada yang dari sana? Itu seminggu sekali. Jadi mudah-mudahan seminggu sekali aja kadang-kadang kurang rasanya. Di beberapa masjid saya punya jadwal seminggu 2 kali, sehingga 1 tahun ada hasilnya betul-betul. Nah ibu-ibu semuanya, ketika Rasulullah sedang dengan para sahabat, kemudian datang seorang Ansor. Ansor berarti orang Madinah. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapa sih wong muslim sing paling apik menurut jenengan? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Maka Bapak Ibu semuanya, sungguh kalau jenengan lihat pendidikan di negeri Cina, suka tidak suka Cina itu sekarang kemajuannya luar biasa. Kelas 1, 2, 3 itu cuma diajari apa? Diajari akhlak. Diajari akhlak. Itu yang coba saya terapkan di rumah. Pokoknya anak di rumah yo gelem nyapu, gelem ngepel, gelem ngosek WC. Kelas 1, 2, 3 saya program seperti itu. Kenapa? Pengalaman dulu di anak saya yang pertama dan kedua saya titipkan di SDIT Insan Utama dari pagi sampai sore karena saya sibuk. Ternyata saya kehilangan banyak hal. Saya lupa menanam itu karena mau dititip ketok. Saya katakan berbeda. 2 anak saya yang pertama itu dengan yang 3 yang terakhir agak berbeda, agak berbeda. Makanya
Rasulullah menyampaikan yang paling baik seorang muslim itu adalah yang ahsanuhum khuluqa. Maka monggo ibu-ibu semuanya kita bareng-bareng kita ajarkan anak kita untuk punya akhlak yang baik, sehingga nanti lingkungan di sekolah juga jadi baik, maka panjenengan akan menjadi orang yang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ceramah, dengar ceramah bisa sholat pingrong puluh karena apa? Setiap dengar Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak harus dirafat. Kalau jenengan cuma Sallallahu Alaihi Wasallam boleh, nggak masalah nih. Nek seru-seru nanti keberisikan liane. Kemudian orang ini nanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang cerdas? Maka Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra. Adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian, kata Rasulullah. Itu orang yang cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan orang-orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas, kata Rasulullah. Jadi menurut Rasulullah, cerdas itu bukan ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi, bukan, kata Rasulullah. Yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Jenengan tahu nggak bahwa jenengan itu akan mati? Tahu nggak? Sadar nggak? Ibu-ibu semua yang hadir, jenengan tahu nggak bahwa jenengan suatu ketika akan mati? Sadar nggih? Sadar nggih? Kalau jenengan sadar sesadar-sadarnya, insya Allah jenengan cerdas. Kenapa? Di dalam Quran surah Luqman ayat 34 disampaikan Allah merahasiakan itu. Allah merahasiakan tentang kematian. Wa nafsum mada taksibu ghoda. Allah memang memberitahukan apa yang akan terjadi ke depan itu dirahasiakan oleh jenengan. Bahkan jenengan nanti sore mau ngapain saja nggak ada yang tahu. Mungkin jenengan punya rencana mau ke sini mau ke sini, tapi apakah itu terjadi? Belum tentu. Maka Bapak Ibu semuanya, coba jangan perhatikan betul. Karena kita tidak tahu kematian datang kapan, tapi kita tahu kematian pasti datang, maka wajiblah buat kita untuk selalu mempersiapkan. Di antara tafsir Luqman 34 itu adalah supaya kita tuh siap setiap waktu. Kenapa dirahasiakan? Karena supaya kita siap setiap waktu menghadapi kematian. Coba sekarang, kalau jenengan diberitahu sekarang hari Jumat, Senin sore jenengan meninggal, kinten jenengan masih sempat dolan-dolan buatan? Rasa-rasanya sudah gak mau lah, keparatis gak mau, gratis gak mau. Mbok menawa jenengan dikasih makanan yang paling enak pun rasanya bisa rapat ya enak, ya enggak? Kalau jenengan punya gelang-gelang yang banyak itu, disedekahkan apa diapain tuh? Apa ya sih alot? Ora lah, saya kira tidak. Ini dikatakan orang yang cerdas dengan banyak mengingat mati karena memang nyata. Orang mengingat mati itu jadi nggak aneh-aneh. Jadi hidupnya efektif, hati-hati mau ngomong diukur. Aduh, omonganku ngeloroni wong apa ora yo? Mikir dia. Khawatir kalau menyakiti orang lain nanti jadi ditagih di sana. Jadi tahu nanti di akhirat nanti ketika mau masuk surga semuanya dihisab. Jadi akan dikumpulkan di kontoroh namanya, sebuah lapangan yang untuk mempertemukan orang yang masih bermasalah. Jenengan pernah menyakiti fulanah, jenengan diselesaikan waktu itu. Kalau orangnya ganas, dia mengatakan enggak, pahalanya untuk saya saja, dosa saya untuk kamu, bisa begitu. Itulah orang yang rugi. Maka pastikan selesai di dunia sebelum di sana. Rasulullah menyebut barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ukrima bithalas, maka Allah akan muliakan orang itu dengan 3 kemuliaan. 3 kemuliaan. Yang pertama, takjilu tobat. Orang yang banyak mengingat mati pasti akan cepet-cepet tobat. Gini apa nggih? Senin jenengan sedo tobat opo dolan. Insya Allah jenengan ya Allah sholat jenengan nangis ya kan. Gini apa nggih? Dan ini terbukti Ibu. Jenengan ingat kisahnya Freddy Budiman? Tahu nggak? Tahu nggih? Penjahat besar
narkoba, bandar narkoba besar, alas kakap, wis dipenjara teng Cilacap napa teng Nusa Kambangan. Matur saja masih bisa mengendalikan. Pinter niku pacare sing jenenge Freddy Budiman niku kathah men. Ora karo-karuan. Begitu divonis mati, apa yang terjadi? Langsung pakai gamis, pakai koko, jenggotan sunah, nganggo topi, kerjaane namung dzikir, salat. Coba orang seperti Freddy Budiman saja yang sedemikian dahsyatnya kejahatannya, begitu tahu hendak mati langsung jadi pinter. Ini apa nggih? Itu fakta no fakta? Fakta. Jenengan tahu nggih? Jenengan baca di internet sampai hari ini masih ada. Kejaksaan Negeri Cilacap memberikan kesaksian bahwa Freddy Budiman ketika habis ditembak langsung bau wangi. Langsung bau wangi. Ada kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Di situ disebutkan ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah. Salah satunya bau wangi. Bayangkan, orang yang kejahatannya sekian waktu karena bertobat di 3 bulan terakhir bau wangi. Betapa beruntungnya orang ini. Nek ngerti ngono, gitu kan nggih? Nek ngerti aku sok minggu ngarep mati saiki tobat. Sayangnya jadi kan nggak diberitahu. Quran surah Luqman ayat 34, Allah sengaja rahasiakan itu biar jenengan tuh siap setiap waktu, biar banyak jumlah amalnya. Maka sekali lagi, orang yang banyak mengingat kematian ukrima bisalas, dia akan dicerdaskan, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan ta'jilu taubat. Jenengan akan cepat bertobat. Apa sih tobat? Yang bertanya-tanya, apa tuh tobat Ustaz? Tobat artinya ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu tobat. Jenengan kondur nanti delalai mboten cocok ati kali suami jenengan. Dosa mboten sadar kemudian dosa. Apa yang dilakukan? Bertobat. Ojo curung tobat mati masalah. Ucapannya apa? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, saya salah ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, wa atubu ilaihi, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Kalau jadi ada waktu, ambil air wudhu, sholat tobat. Sholat tobat adalah sholat yang boleh dilaksanakan di waktu kapanpun, termasuk waktu yang terlarang sholat mutlak. Kapan waktu yang terlarang sholat? Ba'da asar sampai maghrib. Kalau nggak ada alasan, jadi kan nggak boleh sholat haram hukumnya. Ba'da subuh sampai syuruk juga nggak boleh ada sholat. Tetapi kalau jenengan berasar nyeneni suami merasa berdosa, boleh jenengan sholat. Ambil air wudhu, sholat tobat. Caranya bagaimana? Kado sholat subuh. Mungkin jenengan bertanya lagi, gimana caranya kado sholat subuh? Sama, sholat 2 rakaat. Ya? Jadi akan ta'jilu taubat. Maka ibu-ibu semua yang hadir, coba renungkan, mulai banyak-banyak mengingat kematian. Yang kedua, Allah akan muliakan dengan cepat di dalam ibadah. Jenengan tahu Senin badhe sedo, yakin jenengan sholat terus, yakin. Gini apa nggih? Jenengan akan sedekah, akan sholat sama suami, eman banget karo anak, eman banget ke PR nusul-nusul rawani. Gini apa nggih? Demikian memang akan dimuliakan, dan itu kemuliaan ibu-ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, akan ridho bil qalil. Kita akan dibuat ridho dengan yang sedikit, ibu-ibu. Bagi orang yang benar-benar sedikit, kebetulan rezekinya ora pati akeh, ditakdir ora pati sugih, dia akan ridho lah, wong yo nang dunia itu namung sekedap. Orang yang tidak ridho dengan yang sedikit itu karena menyangka hidupnya bakal panjang jauh ke sana. Padahal Rasul bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu rata-rata hanya antara 60 sampai 70 saja. Kata Rasulullah, wa aqalluhum mayajusu dalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Gini apa nggih? Jenengan pengumuman teng masjid niku, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaparingan yuswa swidak ro.
sudah telu, sudah 5, sing 80 90 jarang. Gila apa nggih? Yang hadir sekarang, rata-rata umurnya berapa ini? Saya mendekati 50 saya. Berarti ini dikete swidak 5 mung karek 15 tahun plus minus. Suwi mboten 15 tahun. Mboten. Anaknya kita yang kelas 6 sekarang berarti udah 12 tahun, jenengan berarti umur berapa? Artinya waktu 15 potong itu sebentar. Soyo meli kalau yang hadir sudah 50 lewat. Sudah asar. Gimana nggih? Sudah mau tenggelam. Lah kok nek urung gelem ngaji, urung gelem salat lah terus pripun? Ibu-ibu semuanya. Nggih. Kita boleh sibuk apapun, tapi tetap saja beribadah itu menjadi pilihan utama kita. Quran surah Ad-Dariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insya illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Untuk apa ibu-ibu? Untuk ibadah. Emang ibadah itu apa toh Ustaz? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Segala sesuatu, perbuatan, perkataan yang Allah cinta dan ridho, itu ibadah. Jadi jangan kalau mau melakukan sesuatu diukur. Kalimat saya kira-kira kalau diucapkan Allah cinta dan ridho tidak. Kalau enggak berarti bukan ibadah. Jangan mau melangkahkan kaki kemana, ukur ini bagian yang Allah cinta dan ridho atau tidak. Kalau enggak berarti bukan ibadah. Karena secara definisi ibadah adalah segala sesuatu, perkataan dan perbuatan lahir maupun batin yang Allah cinta dan ridho. Lahir dan batin. Saya lagi lahir dan batin. Batin mikir elek angsal boten. Mboten angsal jenengan meneng wae mikir elek niku pun dosa, ibu-ibu. Jadi pastikan ketika jenengan duduk jangan bengong, ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ada 13 manfaat menurut hadis dan Quran tentang istighfar. Ini kajian tersendiri, manfaat istighfar, masya Allah. Kemudian ibu-ibu semuanya, kalau orang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Berarti sebaliknya, kalau panjenengan malas mengingat kematian, Allah ingat mati malah jadi stres wegah. Maka Allah akan jadikan dia terhina dengan 3 keadaan, yaitu apa? Dia akan taswif di dalam tobat. Dia akan menunda-nunda tobat. Sebaliknya, rumongso umure si dowo. Kadang-kadang kita melihat nasab kita ke atas. Allah dek beni buku yo sudah 5. Aku saya kini bintang 25, kurang 20 tahun cik suwe gitu iya nek tambah 20 tahun nek ora. Jangan lihat nggih. Ada pebulu tangkis Cina kemarin mati di Jogja nggih Pak nggih. Umur pinten niku? 17 tahun. Coba Bapak Ibu, sehat, dokter di sekitarnya, olahragawan, coba di gedung yang kokoh mati. Subhanallah. Coba, maka bagaimana mungkin kita akan menunda taubat sementara yang namanya kematian itu selalu mengintai kita, Bapak Ibu semuanya. Dan saya mendapatkan hidayah menjadi seperti sekarang. Sebagaimana saya terangkan ke jenengan, saya bukan LC. Saya belajar ilmu agama itu goro-goro adik saya yang nomor 3 itu meninggal. Baru selesai dari UNY waktu itu. Mau daftar guru waktu bulan November, Bu. Naik motor berdua sama calon istrinya adik saya yang satu lagi. Jadi perempuan-perempuan jatuh karena kejeglong ke kanan, ditampani truk. Dua-duanya meninggal, kepalanya hilang separuh. Makanya saya waktu dari Jogja pulang, ketika menguburkan itu di samping bawa keranda, di sana pakai keranda masih diangkat ke mobil kemudian ke kuburan nih. Saya bawa kresek yang isinya sebagian daging-daging itu. Sejak hari itu saya bilang sama istri saya, bayangkan adik kita lagi mekar-mekarnya perempuan meninggal. Kebayangkah oleh dia? Sama sekali. Yakin jenengan akan hidup sampai bulan depan? Yakin? Siapa yang menjamin? Tidak ada. Begitu banyak orang yang keluar dari sini, daerah Sambikerep menuju ke Kasihan, terjadi sesuatu di Kasihan, meninggal. Banyak seperti itu? Banyak. Dan itu bisa terjadi kepada kita kapan saja. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian yang jenengan takut banget itu, yang jenengan selalu menghindar,
selalu nggak mau mengingatnya, ketahuilah akan tetap menemui panjenengan walau kuntum fi buruji musayyadah, walaupun panjenengan di gedung yang sangat kokoh, walaupun panjenengan pendak esok minggu senam glege senyum terus ken sehat karena gini bang, mati tetap mati ibu-ibu. Saya kalau pulang ngisi pengajian Ahad pagi, saya kalau Ahad itu ngisi 4 kali atau 5 kali dari mulai sebelum subuh. Pas pulang itu mesti melihat ibu-ibu lagi pada senam dari Taman Tirto, banyak lagi senam, wah semangat banget. Ben apa niku? Ben sehat, ben sehat. Tapi kalau waktunya datang maut, maka nggak bisa mundur sesaat atau maju sesaat, nggak bisa. Sebagaimana tadi bulu tangkis tadi, kurang nopo coba? Pakai gizi sudah bergizi, gek lagi olahraga, kata jenengan senam nih, gek lagi olahraga. Dokter juga ada di kanan kirinya. Coba kurang apa? Ketika waktunya tiba, langsung jatuh kejang-kejang dan meninggal saat itu juga. Aduh soko Cino, jauh kan? Kesini cuma mau menyambut kematiannya. Subhanallah, Bapak Ibu. Coba kita renungkan, kita sadari betul ibu-ibu. Itu cerita tentang orang lain. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, jikalau seorang muslim mendengar muslim yang lain mendengar, atau orang lain mendengar, ketahuilah sekarang dia, besok giliran kita. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Makanya kalau jenengan lihat keranda di antar ke kuburan, kok jenengan nggak nangis kebangetan? Karena bisa jadi yang di dalam keranda itu kita besok, bulan depan, tahun depan, kita sama-sama nggak tahu. Apa maknanya? Dirahasiakan agar kita siap terus. Nggih. Kemudian kematian bisa dengan sebab apapun, walaupun jenengan merasa di tempat atau di pekerjaan yang paling aman. Jadi mungkin bisa mengatakan, nek Gojek mbok menawa yo pendak dino lunga-lunga, mbok menawa nang dalan iso mati, tabrakan dan sebagainya, saya di rumah saja kok, paling-paling aman. Enggak begitu. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 168. Alladzina qalu li ihwanihim wa qa'adu. Ada orang-orang yang mengatakan ke saudaranya yang sudah meninggal, nek wingi kowe ora mangkat perang, ora-orane yen mati, coba kowe manut karo aku, lingguh nang omah wae, wako adu duduk-duduk di rumah. Maka Allah berfirman, kul, katakan Muhammad kepada orang-orang itu yang mengatakan seperti itu, fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shodiqin. Coba nek kematian datang ke orang itu, cegahlah kalau bisa. Enggak bisa. Sebagaimana tadi sudah dicegah dengan olahraga, dengan makanan sehat, dengan senam. Waktunya tiba, kita nggak bisa mencegah ibu-ibu semuanya. Kita pasti akan ditemui kematian. Sampai di sini ibu-ibu sudah sadar belum bahwa kita bisa mati setiap waktu? Sadar ya? Karena kesadaran ini kata Rasulullah apa? Kecerdasan. Makanya kalau jenengan pengen cerdas anak-anaknya, banyakin ingatin mati. Walaupun masih kecil-kecil, masih muda, ingetin kematian. Karena dia akan cerdas. Mungkin pertama, Allah aneh-aneh menuju cilik mati. Kita nggak tahu, Bapak Ibu semuanya. Kita nggak tahu, biar siap terus. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Jumat. Hari ini hari Jumat. Quran surah Jumat ayat ke-8. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian, kata Allah, yang panjenengan semua lari darinya, akan tetap menemui panjenengan dan ada konsekuensinya. Dengan lihat bagian ini di ayat-ayat dikatakan, engkau akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang nyata dan yang ghaib, dan panjenengan akan dibukakan terhadap seluruh apa yang jenengan buat hari ini di dunia. Kitab panjenengan akan diberikan, kon moco dhewe nggih lho, woconen. Subhanallah, ibu-ibu semuanya. Jenengan malu enggak kalau nerima rapot-rapotnya abang kabeh? Zaman dek ben enten rapot abang ibu nggih. Sakniki kan mboten enten nggih. Zaman kita kecil kan rapot nek 5 abang jenenge ora munggah gitu. Ya, sekarang ireng kabeh itu iki. Bayangkan kalau rapor panjenengan jelek,
Subhanallah. Makanya kalau orang meninggal apa ucapannya? Inna, sesungguhnya, lillahi, milik Allah lah kita semua. Wa inna, dan sesungguhnya, ilaihi rajiun, kepada Dia Allah kita akan dikembalikan, ibu-ibu semuanya. Kesadaran ini insya Allah akan membuat kita rajin di dalam perbuatan baik. Okay. Kemudian kita lihat ayat yang lain, Quran surah Ali Imran 185. Saya ngajak jenengan berpikir, Pak Ibu semuanya. Jadi kalau ngaji dengan saya ajak berpikir betul. Okay. Saya bukan termasuk ustadz yang banyak guyon. Karena saya memang berangkat dari orang teknik, dan saya dapat pelajaran banyak ketika di pondok dulu. Nek wong kakean guyon ki atos atine. Itu Rasulullah yang menyebutkan. Maka kalau ibu-ibu ngaji kok seneng sing guyon wae, nanti lama-lama nggak dapat ilmu, malah dapat hati yang keras. Meskipun sebagian kata ibu, aku senengnya kalau ustaz sing ngake guyon, nek aku nek ora guyon wegah. Sekarang kita di sekolahan, jadi agak-agak serius. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Dengan itulah, ibu-ibu semuanya, coba jangan perhatikan betul bagian ini. Dengan kematian itulah Allah akan sempurnakan balasan untuk jenengan. Coba, jenengan di dunia capek mboten? Ngurusi anak kesel mboten? Kesel. Capek deh. Isu-isu kudunya baik ya, macam-macam, sampai malam masih diganggu sama suami lagi, ya serah karu-karuan. Pol keselek. Maka ada seorang ibu-ibu di zaman sahabat ditanya, kenapa kamu kok begini hidupnya? Kelihatan kurus nih kalau Bu, kelihatan lusuh. Karena orang ini tidaklah tidur di malam hari kecuali sedikit banget. Lah kok yang ngono? Kata ibu ini, saya ingin hidup tidur yang nyaman, yaitu di kuburan kelak. Jadi akan ke kuburan pada saatnya nanti. Maka ada konsekuensi untuk tidur nyaman di kuburan, menunggu yaumil akhir. Ada konsekuensinya, yaitu apa? Kita capek di dunia. Maka kalau jenengan jadi orang muslim, kok pengen enak-enakan dan bukan tempatnya. Tempatnya kita enak-enakan itu nanti setelah mati. Allah berfirman demikian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan sempurnakan atas buah panjenengan yang berat sekarang ini nanti setelah jenengan meninggal. Dan ini adalah doanya Rasulullah setiap hari. Wal hayata ziyadatan li fi kulli har. Ya Allah, nek saya masih dibangunkan pagi tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi. Dengan bangun berarti jenengan dikasih hidup lagi toh. Banyak enggak orang yang tidur langsung 12? Banyak ya. Jenengan dibangunkan lagi. Jenengan berjanji, seharian ini saya mau beribadah. Kata Rasulullah, jikalau saya masih diberi hidup ya Allah, pastikan ya Allah agar hidup saya itu ziyadatan li fi kulli khair. Tambahan kebaikan, orang tambah elek maksudnya ibu. Ojo ngasih dikei waktu urip kok nambah eleke, itu maksudnya. Paham ya? Yang demikian maka wal mauta rahatan li fi kulli syari, doanya Rasulullah. Saya rekam nanti jangan bisa lihat ulang. Bisa dihafalkan di rumah. Ya Allah, jikalau ternyata saya mati hari ini ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar matiku jadi istirahat dari seluruh keruwetan dunia. Ustaz, saya nggak ruwet kok, aku penak, kedudukan tinggi, duitnya oke, anak-anak pinter-pinter, orang ruwet kok. Tidak ruwetnya dunia dibandingkan istirahat nanti jauh lebih ringan. Maka Rasulullah menyebutkan rohatan li fi kulli syar. Setiap kali kematian bagi seorang muslim harus jadi istirahat. Ini harus jadi istirahat. Maka kalau hari ini kita capek beribadah tidak apa-apa, Ibu semuanya. Kita tukar dengan istirahat di sana. Kenapa di dalam kisah tadi yang contohkan ibu-ibu? Karena ibu-ibu saya tahu memang lebih sibuk dari laki-laki. Gini bagi? Dia saya belain jenengan. Wong lenang neng wis loro, wis bojone diperintah wae. Kayak saya juga. Saya juga. Istri saya hadir itu saksinya. Wong wedok kadang-kadang masih sakit aja. Aduh, wis boro-boro gangguin wong lanang, ora wani. Ngene apa nggih? Wong lenang, loro sithik wis mengeluh akeh banget. Rumongso ini saya. Rumongso iki. Kemudian
Dikatakan faman suhsiha, masih di Ali Imran 185, faman suhsiha anin nar, sing sinten kemawon dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang menang. Ibu-ibu semuanya, kalau jenengan di dunia ini kok diwehi ati, senenge karo sing apik-apik, wegah sing elek-elek, itu maksud ayat ini. Faman suhsiha, sing sinten kemawon dijauhkan dari api neraka. Maksudnya jenengan arep gibah ora wani, arep sing elek-elek ora wani, hatine panjenengan taat kepada Allah, itulah faqad faz, itulah orang yang benar-benar beruntung. Ibu-ibu, ini diantara problem ibu-ibu kan kalau bertemu berdua, ini orang gibah ini bukan lezat. Kata ulama loh ini. Nek wis ngomong wong loro, wis kudu ngomongi wong liya. Iku ora ya busri ke lho. Ini masalah. Kalau jenengan termasuk orang yang faman suhsiha, jenengan akan dikasih ojo lah, ojo. Nanti saya rugi di akhirat. Nanti bangkrut saya kalau begini. Jenengan tahu nggih, gibah itu seperti apa? Seperti makan bangke saudaranya sendiri. Jenengan purun boten tiang pun pecah, sedulur jenengan pecah, adike jenengan pecah. Wis dadi mayit dipangan dagingnya jenengan purun boten? Purun boten? Lagi uripe wegah nggih. Bayangkan yang namanya ghibah itu seperti itu kata Allah. Seperti makan bangke saudaranya sendiri. Kenapa? Jenengan mungkin bertanya-tanya, kok ngono men? Iya ibu-ibu, yang namanya ghibah itu berarti apa? Menceritakan keburukan orang lain yang orang lain nggak di situ, ya nggak? Kados mayit boten? Mayit jenengan cubit balas boten? Balas boten? Balas boten? Boten balas. Nah ke orang yang jauh itu begitu, jenengan omongin elek-elek, kaiso balas. Gini apa lagi? Makanya jangan sekali-kali hibah, karena begitu hibah jenengan transfer pahala ke dia. Jenengan bisa habis pahalanya, dosanya dia bisa ke kita, subhanallah. Maka orang-orang yang faman suhsiha dihindarkan itu nggak akan begitu. Dan ibu-ibu semuanya, jangan perlu tahu ini di tafsir ayat ini, jangan kalau baca tafsir ini bisa nangis nih. Ali Imran 185. Bayangan, yang namanya neraka jahanam itu dibuat menarik. Itu tadi, wong ngobrol wong loran nek ora gibah tuh kayak sayur tanpa garam, ora lezat. Nek urung wong liya ki pokoke ketek urung, kurang mantep gitu. Karena apa? Memang yang namanya jalan menuju ke neraka jahanam itu dihiasi, ibu-ibu semuanya. Orang rela bayar, gini apa nggih? Naudzubillah, orang berzina bayar mboten tuh sama yang dizinai. Bayar, gelem, subhanallah. Jadi orang menuju neraka jahanam itu juga jihad. Jihad menuju ke neraka jahanam. Bapak Ibu semuanya, hati-hati. Kata Allah di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Ini akhir ayatnya. Bahwa setiap kenikmatan yang jenengan terima di dunia ini illa mataul hurur, sangat memperdaya panjenengan. Kesehatan sing sehat, itu nikmat apa nikmat? Tapi kalau kita nggak bersyukur, bisa membuat kita justru terjerumus. Goro-goro sehat dadi dolan lain. Yang sakit nggak sempet dolan. Sugih men sakit nggak jadi zalim, bisa. Orang kaya kelewat kaya mungkin dia akan waktunya hilang karena memanfaatkan kekayaannya. Kedudukan tinggi demikian. Adik saya itu bidan. Nih, Habib semuanya. Di kampung bidan desa itu sugih, masya Allah. Punya teman sejawat ibu-ibu semuanya, masih di bawah saya umurnya, berarti sekitar 40-45an. Masing-masingnya itu sukses secara finansial. Orang-orang kesehatan banyak yang sukses secara finansial. Karena merasa sudah sukses, kebetulan suaminya rapat yo sugih. Beberapa di antara guru honorer, Bu. Adik saya itu dulu masih guru honorer, sekarang udah diangkat P3K. Yeah. Itu subhanallah, karena merasa penghasilan lebih besar, punya mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri. Yang 5 orang temannya dia mentalak suaminya. Coba, kedudukannya, kekayaannya justru membuat dia jadi masuk ke neraka jahanam. Subhanallah.
dia mendurhakai suami seperti itu, masuk neraka jahanam ibu-ibu semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara nikmat, bukan karena kekurangan. Makanya kalau jenengan lihat sejarah ke belakang, orang yang berhasil itu justru kebanyakan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Maka hati-hati dengan kekayaan. Kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Sungguh yang namanya kenikmatan, kedudukan itu memperdaya kita. Lihat, mau nggak jenengan punya anak dinamai Fir'aun? Bu namanya putranya sinten? Fir'aun, Mas Fir'aun pun mboten sugih loh Fir'aun. Raja, gini apa gini? Sepertiga dunia kekuasaan di bawah dia. Tapi jenengan nggak mau tuh punya anak namanya Fir'aun. Gara-gara nopo? Dia divonis masuk neraka jahanam. Kurang nopo? Coba, ganteng. Fir'aun itu ganteng orangnya ibu-ibu. Jangan dikira nggak, jenengan lihat kok menapa kepencut. Sekarang, jenengan mau nggak punya anak namanya Korun, suki loh Korun. Tapi jenengan nggak mau kan? Kenapa? Kekayaannya membuat dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud, kurang nopo, separuh dunia milik dia. Tapi dia dimasukkan ke neraka jahanam. Gara-gara apa? Sombong dengan kekuasaannya. Lihat Bilal bin Rabah, budak sahaya, miskin. Kata Rasulullah, dia mengatakan khosyatak amami. Khosyatak amami. Sandal mungkin ngarepku wahai Bilal. Kenapa coba? Dia dengan kemiskinannya justru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, alangkah mulianya kalau jenengan punya kedudukan, kekayaan, kok jenengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia lagi dibandingkan Bilal yang miskin dia ingat Allah. Sayangnya kenyataannya begitu banyak orang yang diberi kenikmatan justru nggak karu-karuan. Allah berfirman apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah ini ibu-ibu, saya mengangkat kecerdasan sampai di titik ini, sampai Ali Imran 185. Ini sebenarnya bersambung banyak, kitabnya tebal segini. Nama kitabnya adalah Tamasya ke Negeri Akhirat. Ada banyak sekali yang dibahas di situ. Yang berikutnya, implementasi. Salah satu ibadah yang paling agung yang harus segera jenengan pelajari adalah sholat. Saya tanya kepada panjenengan sekarang, ada berapa syarat sahnya sholat, ibu-ibu? Cung yang tahu. Ada berapa syarat sahnya sholat? Ada berapa? Kalau Bu Guru insya Allah ngerti, dengan yang hadir sekarang. Berapa? Kita sudah sholat ribuan kali. Syarat sah sholat enten pinten? 9 ibu-ibu. Syarat sah berarti ne ora ono ora sah, nggih. 9 itu jikalau hilang satu sah mboten? Enggak sah. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau hilang itu sengaja tidak sengaja batal sholatnya. Contoh di antara syarat sholat adalah mengangkat hadas kecil misalnya, batal batal. Jenengan sudah 2 rakaat sholat duhur, ngentut, batal batal. Orang sengaja ngentut, orang sengaja batal batal. Batal. Maka syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada tiba-tiba sengaja tidak sengaja batal. Apa saja syarat sholat? Yang pertama Islam. Bapak Ibu semuanya, saya membahas subbab pertama Islam ini setahun, pertemuan setiap minggu di Masjid Jabal Nur Gunung Sempu. Itu banyak kan pensiunan dari beberapa diantaranya dosen santri di UGM dulu. Membahas tentang bab satu saja ini, tentang Islam. Jadi syarate wong salat niku sah nek de Islam. Artinya Islam apa? Dia punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, memang bisa batal Islam? Bisa ibu-ibu. Jenengan punya la ilaha illallah berarti jenengan wong Islam. Bisakah itu jenengan batal? Bisa. Kalau jenengan melakukan 10 hal. 10 hal pembatal keislaman. Contoh pembatal keislaman, contoh yang bentuk kalimat Allah di pahala di bentuk pahala lagi abang apa ireng to kowe salat nyata yo susah wae ora percaya karo pahala aku, itu jenengan sudah batal Islamnya. Karena diantara yang membatalkan Islam adalah jenengan tidak mengakui syariat Islam seluruhnya. Salah satunya jenengan nggak percaya, maka batal keislamannya, jenengan sholatnya nggak sah lagi.
Subhanallah. Yang kedua, ini pembahasannya setahun nih. Kemudian yang kedua, berakal. Jadi ini mau gendeng itu buatan sah sholatnya. Mumayyiz yang ketiga. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Nanti jangan ukur deh anak-anak. Kalau dalilnya, hadisnya mengatakan 7 tahun. Ini zaman saya ketoknya 5 tahun pun saat ini. Gara-gara nonton TV, nonton YouTube, cah 5 tahun ini ngerti api apa elek. Saya berkisah tentang Aisyah saja, Fatimah saja. Contoh, Fatimah di Kiroati, sebelum di sini belajar Al-Quran di bareng-bareng sama ibunya juga. Pulang dari tempat ngaji itu tiba-tiba sama kakaknya ketika marah gini, gitu saya kaget, kok ngopi ngopo ini? Berarti dia bisa membedakan, iki elek, ini lagi. Karena dia marah sama kakaknya, saya sampai lele, iki sih nggak usah ngerti. Iki anak berarti umur sefatimah itu sudah, kita punya kelas 1 SD itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Itu namanya mumayyiz. Maka orang mumayyiz itu nggak mutus soft. Makanya mulai diajak ke masjid. Mulai yang laki-laki ajak ke masjid, nggak memutus soft itu. Ini sebagian orang mengatakan, oh tajwid buri, enggak mutus soft. Makanya belajar itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Ini berarti ngangkat itu sengaja betul. Sengaja nggih. Harus sengaja maksudnya. Pelajarannya contoh. Jenengan suami istri malam Jumat berhubungan suami istri. Kemudian suami panjenengan punya kebiasaan mandi tiap pagi, pokoknya tiap pagi mandi berujukan. Ngono orang ngono tetap adus. Ngono orang ngono ngertos nggih? Ngono orang ngono tetap adus. Suatu malam jenengan ngono-ngono. Kemudian suami mandi biasa. Kemudian sholat subuh. Sah mboten sholat subuhnya? Tergantung mengangkat. Kalau dia niat untuk mengangkat hadas maka sah. Tapi ini adusnya lah ya kebiasaan pendak esok adus kaya ngono kuwi mboten sah. Makanya bahasanya mengangkat hadas. Ini pelajarannya juga setahun nih pelajaran ini karena mempelajari itu banyak sekali cabangnya. Kemudian hilangnya najis. Kalau tadi mengangkat hadas, kalau sekarang hilangnya najis berarti nggak sengaja boleh ya. Jenengan pakai gamis kena telek ayam, jenengan liwat sungai, kemudian gamisnya jenengan kena air, hilang telek, sah mboten untuk sholat? Sah walaupun mboten sengaja. Beda dengan mengangkat hadas. Kemudian tertutupnya aurat bagi yang mampu. Kok bagi yang mampu? Memang ada orang yang nggak mampu. Ada ibu-ibu, ada orang di penjara, diwudoni sama sipirnya, datang waktu sholat tetap wajib sholat, bukan? Tetap wajib walaupun nggak pakai baju, walaupun nggak wudu, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Maka bagi yang mampu. Kemudian masuk waktunya. Ini masuk waktunya. Ojo nganti derengatan dengan sholat. Sing kebanyakan malah bablas waktunya. Arab asar entek nembe asar. Kemudian menghadap kiblat dan niat. Itu 9. Nih syarat sah sholat. Rukun sholat enten pinten? Sekitar 14. Ada yang mengatakan 17. Bergantung tumakninah dimasukkan satu-satu atau satu kesatuan. Nah, ini semua ibu-ibu semuanya. Saya mungkin di sini kan jarang-jarang. Maka coba jenengan cari atau adakan kajian yang terstruktur, tersilabus, sehingga jenengan tahu satu persatunya. Contoh masalah mengangkat najis atau hilangnya najis. Jenengan sholat peluk tai cicak di bajunya jenengan, sah mboten sholatnya? Enggak sah. Tai cicak hukumnya najis, harus dibuang. Minyaknya apa? Ainun najisnya harus dibuang. Kalau tai cicaknya kering dimaafkan, tapi nek teles nggak sah. Bayangkan ibu-ibu semuanya, seandainya kita tidak belajar, apa jadinya sholat kita? Padahal tadi di awal saya sebutkan apa? Sholat itu jikalau baik maka baik yang lain, jikalau buruk maka buruk yang lain. Maka ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Ini waktunya tentu saja sangat terbatas, saya nggak bisa lakukan banyak. Dan memang ngaji itu harus terstruktur, harus berurutan sehingga hasilnya terlihat dengan baik.
Mungkin itu yang disampaikan pada siang hari ini. Kalau masih ada mau pertanyaan, monggo Bu, kalau ada waktunya 1-2 pertanyaan. Kalau tidak, monggo dilanjutkan acara yang sesuai dengan rencana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kunturaken dumateng pranata cara monggo. Nggak tanya bingung apa paham? Kalau nggak sekarang boleh lewat WA. Apa? Yang mengatakan raum Pak Ustadz sampai karing ya. Mungkin ibu sedaya lo sakit mete